Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Allah berwasiat agar kita bertakwa kepada Allah. Para nabi berwasiat agar umatnya bertakwa kepada Allah. Para pewaris nabi terus berwasiat lewat mimbar-mimbar Jumat. Yang senantiasa disampaikan adalah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dan Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Ingat, yang dipanggil hanya yang beriman. Yang tidak beriman silahkan tutup telinganya. Allah cinta kepada orang-orang beriman. Tapi sebagian manusia mengaku beriman tapi tidak mau mendengarkan wasiat-wasiat Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya status yang diganti, tapi hakikat takwa adalah mengingat Allah dan tidak melupakan. Taat dan patuh terhadap perintah Allah dan tidak durhaka kepadanya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibbati fillah. Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita. Kita sedang dalam pengasingan. Tempat sejati manusia adalah di surga Allah. Tapi karena ayahanda kita bermaksiat, karena Nabi Adam alaihi salam tidak mentaati satu perintah Allah, semua anak keturunannya harus merasakannya di dunia ini. Ahibati fillah. Sebagian orang dengan harta yang dimiliki, dia jadi lupa dengan Allah. Sebagian dengan kelezatan kedudukan yang dia dapatkan, lupa sama Allah Jalla Jalaluh.
Allah mengatakan inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah. Janji Allah itu benar. Allah mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atasnya, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalannya. Kenapa? Karena dunia ini akan hancur. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama tanah. Akan jadi debu yang berterbangan. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita diciptakan. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku tidak takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Yang aku khawatirkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian, lalu kalian bersaing mengumpulkannya, berlomba-lomba untuk menimbunnya, kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Mana Fir'aun, mana 'Ad, mana Thamud, mana kaumnya Nabi Lut, mana Qarun. Mereka tinggal cerita. Mereka hilang dari muka bumi ini, membawa amalan mereka. Maka ingat, tugas kita adalah mengabdi kepada Allah di muka bumi ini. Inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan syaitan. Ketika kita sadar bahwa hidup akan berakhir, rumah akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, cepat atau lambat yang hari ini menjabat akan turun dari jabatannya. Yang hari ini kaya, dia akan jatuh miskin, fakir, tidak memiliki apa-apa, mati ditinggalkan sendirian di alam kubur sana. Allah menggambarkan kepada kita tentang peristiwa orang-orang kaya, peristiwa pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan, bagaimana kelak di hari akhir. Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku tidak mendapatkan catatanku, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Apa kata dia? Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak berguna, ditinggal.
nggak bermanfaat. Seperti Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada gunanya. Ma aghna anni maliya, berapapun yang engkau simpan, 1 miliar, 5 miliar, 50 miliar, 500 miliar, 5 triliun, nggak ada gunanya. Ketika datang untuk kiamat, nggak ada manfaat semuanya. Halaka anni sultaniyah, kedudukanku, jabatanku ketika di dunia, harta berguna. Antum bisa sogok sana, sogok sini. Anak di penjara disogok, bisa keluar. Kedudukannya bisa membuat mungkin yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi pada hari itu nggak ada gunanya semuanya. Halaka anni sultaniyah. Lalu kemana dia pergi? Khudhuhu faghulluh, thummal jahima sallu. Ambil dia, tangkap dia, masukkan ke neraka. Wallahi jemaah, kita harus sadar bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dunia ini tidak lebih dari bangkai kambing yang cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berjalan melewati pasar di kota Madinah. Kemudian beliau mendapati ada seekor anak kambing yang sudah menjadi bangkai di jalan. Cacat telinganya kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang telinga kambing itu. Di tengah orang-orang sedang di pasar berjual beli, beliau mengatakan, ayyukum yuridu hadha bidirhamin. Siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? Siapa yang mau? Semua sahabat, semua orang yang ada di pasar terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau gratis? Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau? In kana hayyan, kalau dia masih hidup dia itu cacat. Bagaimana dia sudah menjadi bangkai? Nggak ada yang mau. La dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia ini di sisi Allah lebih hina daripada kambing itu di hadapan kalian. Tapi kita tergoda. Kita lupa. Maka sadarlah jemaah bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk kita. Ujian buat kita. Dan Allah menciptakan kita untuk Allah. Untuk dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku enggak perlu rizki dari mereka. Aku enggak perlu mereka cari makan buat aku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah Maha Pemberi rizki. Allah lah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Ingat, kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita sering meminta tambahan rizki. Kita sering meminta tambahan peringkat, tingkat, jabatan. Tapi pernahkah kita meminta tambahan ilmu kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan dari kehidupan ini.
tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Mimbar Jumat adalah salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Apa yang disampaikan khatib, dengarkan, dicerna, diamalkan. Tapi sayangnya masih banyak yang datang ke masjid tatkala khatib sudah naik mimbar. Terkadang kedatangan dia ke masjid untuk sholat Jumat hanya untuk melaksanakan ritual belaka, bukan untuk mendengarkan nasihat. Sehingga buat dia, mau datang sebelum khatib naik, mau datang ketika khutbah kedua, nggak peduli. Padahal Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil, diseru untuk Jumatan pada hari Jumat, tinggalkan jual beli. Waktunya jual beli sama Allah Jalla Jalaluhu. Waktunya transaksi sama Allah Jalla Jalaluhu. Yang datang di awal waktu pada hari Jumat, seakan-akan dia berkorban 1 ekor onta. Bukankah transaksi yang besar? Pulang bawa onta. Yang di jam kedua, seakan-akan berkorban 1 ekor sapi. Lebih baik mana 1 ekor sapi yang kau dapat daripada untung hari ini yang kau dapat. Terus seperti kambing, ayam dan telur. Dan tatkala khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup bukunya. Kita nggak peduli. Kita lebih terbebani kalau telat masuk kerja, kalau telat di kantor. Tapi nggak terbebani kalau telat datang Jumatan. Jamaah al-yawm amal. Hari ini hari beramal. Besok hisabnya. Dan besok hari hisab nggak ada amalan. Fa idza qudiyatis shalah. Kalau selesai salat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai salat silahkan berterbangan. Silahkan cari rizki, silahkan bekerja. Tapi ingat Allah selalu. Banyak-banyak ingat Allah. Di jalan, di kantor, di pasar. Boleh tubuhmu berada di pasar, boleh badanmu ada di kantor, boleh tubuhmu ada di lautan, tapi hatimu ada di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. InsyaAllah kita akan selamat. Ahibati fillah, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hari Jumat harinya bersolawat, banyak-banyak solawat buat Nabi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.